Coba bayangkan ini, kamu bertemu dengan seorang miliarder yang sukses besar di dunia investasi. Kamu punya kesempatan bertanya satu hal, dan kamu berharap dia akan memberi kamu rahasia besar tentang saham, strategi investasi, atau prediksi ekonomi yang akan datang. Tapi ketika kamu bertanya, dia hanya menjawab dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang kamu miliki dan mengapa? Itulah yang dilakukan Sandy Gottesman, seorang miliarder dan pendiri First Manhattan. Dalam setiap wawancara untuk mencari anggota tim investasinya, dia tidak bertanya saham apa yang menurutmu murah atau negara mana yang akan mengalami resesi. Sebaliknya, dia hanya ingin tahu bagaimana calon investornya mengelola uangnya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih jujur dari tindakan seseorang terhadap uang yang mereka miliki sendiri. Kita sering mendengar para ahli keuangan memberikan nasihat, jangan simpan uang terlalu banyak dalam bentuk tunai, atau jangan beli rumah tanpa KPR. Tetapi ketika kita melihat apa yang mereka lakukan dengan uang mereka sendiri, seringkali berbeda dengan apa yang mereka sarankan kepada orang lain. Hal ini juga terjadi di dunia medis. Ada sebuah studi berjudul How Doctors Die yang mengungkap bahwa dokter cenderung menolak perawatan agresif saat menghadapi penyakit terminal. Meskipun mereka menyarankan pasien mereka untuk mengambil sebuah opsi medis yang tersedia. Apa yang kita pelajari dari ini? Keputusan finansial bukan sekedar tentang angka dan strategi terbaik di atas kertas. Ini tentang emosi, kenyamanan, dan apa yang memungkinkan kita tidur nyenyak di malam hari. Nah, dalam bab terakhir ini, kita akan membahas kenapa tidak ada satu strategi keuangan yang benar untuk semua orang. Bagaimana mengelola uang sesuai dengan kenyamanan psikologis kita, dan mengapa keputusan keuangan terbaik bukan selalu yang paling logis, tetapi yang paling sesuai dengan hidup kita. Mari kita mulai. The Psychology of Money, bab 20, pengakuan. 1. Keputusan finansial yang sebenarnya terlihat dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Banyak orang memberikan nasihat finansial yang terdengar masuk akal. Namun, ketika kita melihat bagaimana mereka mengelola uang mereka sendiri, seringkali ada perbedaan antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Sandy Gottesman, seorang miliarder pendiri First Manhattan, selalu bertanya satu hal dalam setiap wawancara kerja untuk mencari anggota tim investasinya. Apa yang kamu miliki dan mengapa? Bukan apa saham terbaik menurutmu atau negara mana yang akan mengalami resesi. Mengapa? Karena keputusan finansial tidak hanya tentang teori terbaik, tetapi juga tentang kenyamanan dan psikologi individu. Jangan hanya mendengar nasihat orang lain. Lihat juga bagaimana mereka mengelola keuangan mereka sendiri. Pilih strategi keuangan yang sesuai dengan kondisi pribadi kamu, bukan sekedar mengikuti tren atau saran umum. 2. Tidak ada satu strategi keuangan yang cocok untuk semua orang. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan tujuan finansial yang berbeda. Keputusan terbaik bagi seseorang bisa menjadi kesalahan besar bagi orang lain. Banyak ahli keuangan mengatakan, jangan simpan terlalu banyak uang dalam bentuk tunai. Namun, miliarder Warren Buffett menyimpan miliaran dolar dalam bentuk kas. Banyak orang mengatakan jangan beli rumah tanpa KPR. Namun, beberapa investor memilih membeli rumah secara tunai untuk menghindari utang. Jangan memaksakan strategi keuangan orang lain ke dalam hidup kamu. Pahami kondisi dan kenyamanan pribadi sebelum membuat keputusan yang besar. 3. Psikologi finansial lebih penting daripada strategi terbaik di atas kertas.
Keputusan keuangan bukan hanya soal menghitung angka dan mencari strategi paling optimal, tetapi juga tentang apa yang membuat kita nyaman secara psikologis. Ada sebuah penelitian berjudul How Doctors Die yang menemukan bahwa dokter lebih cenderung menolak perawatan medis agresif saat sakit parah. Meskipun mereka sering menyarankan pasien mereka untuk mengambil semua opsi perawatan yang tersedia. Mengapa? Karena mereka memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka. Hal yang sama berlaku dalam dunia keuangan. Seorang investor bisa memilih saham dengan return yang tinggi, tetapi jika strategi itu membuatnya stres dan tidak bisa tidur, apakah itu keputusan terbaik? Seorang pengusaha mungkin lebih nyaman dengan banyak uang tunai, meskipun tidak optimal secara teori. Pilih strategi finansial yang membantu kamu tidur nyenyak, bukan yang membuat kamu stres. Jangan hanya mengejar keuntungan tertinggi, tetapi juga pertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan kamu. 4. Keputusan keuangan yang baik bisa terlihat aneh bagi orang lain. Karena setiap orang memiliki tujuan, latar belakang, dan nilai hidup yang berbeda, keputusan finansial yang baik bagi seseorang bisa terlihat aneh atau tidak masuk akal bagi orang lain. Ada orang yang memilih bekerja hingga usia 70 tahun meskipun sudah kaya, karena mereka mencintai pekerjaan mereka. Ada orang yang memilih pensiun dini di usia 40 tahun karena mereka lebih menghargai waktu dibandingkan uang. Ada orang yang memilih menyewa rumah seumur hidup, sementara yang lain merasa lebih aman memiliki rumah sendiri. Nah, jangan membandingkan keputusan keuangan kamu dengan orang lain. Fokus pada apa yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kamu sendiri. 5. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi rencanakanlah dengan bijak. Dunia keuangan penuh dengan ketidakpastian. Dan tidak ada yang bisa meramalkan masa depan dengan pasti. Oleh karena itu, perencanaan finansial harus fleksibel dan mempertimbangkan kemungkinan yang tidak terduga. Pada awal tahun 2020, banyak orang tidak pernah membayangkan pandemi global akan terjadi dan menghancurkan ekonomi dunia. Di tahun 2008, banyak investor tidak mengira krisis keuangan akan datang dan menyebabkan kejatuhan pasar saham. Nah, selalu siapkan dana darurat untuk menghadapi ketidakpastian. Jangan bertaruh terlalu besar pada satu strategi atau investasi saja. Rencanakan keuangan dengan fleksibilitas agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kesimpulannya, bab 20 ini mengajarkan kita bahwa keputusan keuangan bukan hanya soal angka dan strategi, tetapi juga tentang kenyamanan psikologis dan keadaan pribadi. Apa yang orang lain lakukan dengan uang mereka belum tentu cocok untuk kita. Tidak ada strategi keuangan yang benar untuk semua orang. Psikologi finansial lebih penting daripada strategi terbaik di atas kertas. Keputusan finansial yang baik bagi seseorang bisa terlihat aneh bagi orang lain. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, jadi rencana keuangan harus fleksibel. Dengan memahami hal ini, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian, dan lebih percaya diri dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai dan tujuan kita sendiri.